kita, channel penyuluh pertanian video, channel edukasi dan hiburan bidang pertanian. Hari ini di sebelah saya sudah ada orang penting. Orang penting, kenapa saya bilang penting di bidang pertanian? Beliau adalah Bapak Deddy Wiyarsa, Ketua P4S Karya Tani ya, yang ada di Desa Pinang Merah, Kecamatan Pemenang Barat. Nah, hari ini sengaja kami berkunjung ke sini dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan selain kita belajar, juga kita berharap dapat memotivasi kawan-kawan petani, kawan-kawan baik itu pelaku utama maupun pelaku usaha bidang pertanian untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Kenapa? Karena pertanian itu sangat penting. Tanpa pertanian kita mau jadi apa? Nah gitu. Jadi kita akan cerita dulu ulas riwayat awal Pak Deddy Wiyarsa ini. Perlu sahabat penyuluh pertanian video ketahui, sebelum mengelola P4S, beliau ini merupakan petani teladan untuk Provinsi Jambi. Khususnya dari intinya dari Merangin ini petani teladan. Beliau ini udah 2 kali ke istana. Tuh fotonya di belakang. Nah, jadi udah 2 kali diundang ke istana, bahkan mau 3 kali ya. Karena kita tahu bahwa kita menghadapi pandemi COVID, sehingga yang ketiga terpaksa tertunda. Nah, jadi ini kita akan bincang, kita ulas tentang P4S. P4S ini apa sih gitu ya. Nah, Pak Deddy, ini kebetulan kita berkunjung ke sini. Ini kita ingin tahu nih, P4S ini apa sebenarnya? Saya sebenarnya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jadi di kesempatan ini saya merasa sangat senang sekali. Lewat media ini saya ingin berbagi. Kembali lagi ke P4S. P4S itu kepanjangan dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Berdirinya P4S tidak lain tidak bukan ingin memotivasi atau memberikan semangat kepada para petani. Sesuai dengan judulnya, P4S itu adalah pusat pelatihan dari petani, oleh petani, dan untuk petani. Dari, oleh, dan untuk petani ya, segitu. Jadi dalam kesempatan ini setidak-tidaknya apa yang telah kami lakukan atau kita kerjakan, setidak-tidaknya kami tularkan ke petani-petani yang lain, terutama dalam garis besar kami mengharapkan petani-petani milenial. Dan harapan saya juga bahwa dunia pertanian itu janganlah sebagai dunia pelarian. Nah, jadikanlah pilihan karena sangat menjanjikan. Pertama, otomatis di sisi ekonomi akan meningkatkan si ekonomi kita. Di sisi lain bahwa selain daripada nominal kita dapatkan, dan alhamdulillah berkat bantuan dan bimbingan dari kawan semua, saya juga di segi pengetahuan dan rekan-rekan banyak terhubung, bahkan yang lebih berharga lagi, saya mendapat suatu penghargaan. Jadi bukan di sini aja, bahkan kita aja petani juga berhak mendapat penghargaan dari apa yang kita inginkan. Jadi intinya segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Kalau kita dikelola dengan baik, insya Allah kesejahteraan kita dapat, kesuksesan kita raih. Dan satu lagi, saya berkat binaan dari beliau-beliau, saya ucapkan kepada pemerintah daerah, saya di tahun 2016 saya diumrohkan, Pak. Diumrohkan. Selain daripada insya Allah materi dapat, kawan dapat, dan suatu lagi adalah hati kita, misalnya religi kita juga dapat ya. Jadi sahabat penyuluh pertanian video, ada yang kita petik nih. Apa yang kita petik? Bahwa pertanian bukan pelarian, tapi jadikan pilihan. Nah itu, karena ternyata ini di hadapan saya ini bahwa dengan pertanian beliau dapat segalanya. Dalam artian pertanian itu bukan pekerjaan yang rendah, karena pertanian itu menopang kehidupan bangsa juga gitu. Tanpa pertanian, kalau misalnya nggak ada produksi beras, ya kita repot juga gitu. Tidak makan. Jadi seperti itu. Nah, jadi riwayat P4S kita nih mulai sejak kapan nih berdiri? Ini Pak ya, kalau untuk P4S karena ada persyaratan, P4S itu harus minimal harus seorang penyuluh swadaya. Jadi sebelum jadi saya penyuluh swadaya tahun 2009 saya menjadi panitia HKP yang kebetulan itu ketepatan di daerah Merangin. Oh iya, di Pemenang Barat dulu di sini, di sini pusatnya. Ketepatan di daerah Merangin ini, di Pinang Merah ini. Waktu itu saya sebagai panitia pemondokan, sekaligus saya penyediaan tempat
panen perdana Pak Gubernur waktu itu. Dari situ saya sebenarnya belum tertarik ke pertanian. Begitu saya menarik bahwa di situ ada penghargaan baik untuk petani, penyuluh dan sebagainya. Itu yang sangat luar biasa. Yang lebih biasa lagi bertambahnya teman. Jadi seluruh petani seprovinsi Merangin jadi satu. Kita bisa berbincang-bincang baik di dunia pertanian, tukar pikiran, sharing gitu ya. Dari situlah saya sambil inisiatif. Betapa anunya orang-orang pertanian kan ada prestasi, ada juga. Jadi dari itulah saya termotivasi dan alhamdulillah gayung bersambut dengan dinas. Mulai dari 2009 itu saya dilatih untuk ikut pelatihan ke Tasikmalaya, Ciamis, Garut, dan alhamdulillah sampai terakhir ini saya juga selain dari Malang, Palembang, terus daerah di Jawa Barat itu Lembang. Jadi alhamdulillah selain dari wawasan kita juga senang kalau di jalan-jalan kalau menggunakan duit pribadi berapa rupiahnya kan kita sudah disekolahkan, dapat ilmu, dapat teman, dan alhamdulillah kita dapat pengetahuan. Nah dari modal itulah saya berasumsi bahwa kalau saya berbagi berupa uang karena nggak punya mungkin uang cepat habis, tapi kalau berbagi ilmu saya rasa mungkin saya akan habis bahkan akan bertambah karena setiap orang itu mungkin punya pengalaman tersendiri. Jadi selain dari saya ngasih materi, saya juga masih masukan. Jadi ada feedback, umpan balik. Dan sekali saya pergi keluar ngasih materi atau ngasih pelatihan, saya juga ada pakai sistem ATM. Jadi ATM amati, tiru, modifikasi. Rupanya di dalam itu ada potensi begini. Coba kalau ditempatkan kita kayak apa kan gitu. Terus kita modifikasi. Keduanya, saya ingin sekali bahwa selama ini yang jadi petani itu, mohon maaf, umurnya di atas 50-an. Ya. Jadi dalam hal ini sepuh semua. Jadi sekarang ini kalau dengan adanya kemarin acara-acara seperti HKP, PNS segala macam, ada petani-petani milenial yang luar biasa. Bahkan sekarang pemerintah memfasilitasi untuk petani milenial adanya dengan petani yang magang Jepang dan segala macam. Jadi bahkan terutama antara anak-anak muda yang punya potensi, jangan dipendam potensi Anda. Silahkan berkembang dunia pertanian, silahkan Anda mau apa, pemerintah memfasilitasi. Dari P4S juga insya Allah kita siap membimbing dan membina sekuat dan semampu kita. Karena P4S itu tadi dari petani, oleh petani, dan untuk petani. Jadi berdirinya P4S tadi saya kebetulan alhamdulillah berkat binaan dari dinas dan semacam, termasuk di dalam ini yang terdekat yaitu BPP Peminang Barat. Saya menjadi penyuluh swadaya terbaik provinsi bahkan nasional. Makanya saya itu mengajukan sebuah persyaratan untuk menyikat P4S pada tahun 2017. Tepatnya tanggal 5 Januari. Dan alhamdulillah sesuai dengan proses begitu CPCL, dan alhamdulillah di tanggal 20 Juli keluarlah SK P4S yang sekaligus alhamdulillah naik kelas. Jadi bukan dari kelas 1 langsung ke kelas 2. Biasanya kalau pemula kita langsung ke media ya, udah kelas 2 nih, naik kelas 2. Ya alhamdulillah. Terus berkat dukungan segala macam dari saya untukkan kepada BPP ya, Pemenang Barat yang selalu mensupport. Dan alhamdulillah setelah CPCL kita adakan pertemuan dengan kawan-kawan, dan begitu tim turun alhamdulillah P4S mendapat bantuan sarana dan prasarana ya. Jadi semenjak itulah kita siap kapan saja baik petani akan mengikuti pelatihan, dan pelatihan apa saja kita layani. Untuk penginapan kita sediakan penginapan, fasilitasnya udah ada penginapan ya, sarana dan prasarana pelatihan siap ya. Jadi sahabat penyuluh pertanian media dimanapun berada, salah satu P4S ya, pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya di Pinang Merah nih, P4S Karya Tani ini fasilitasnya fasilitas penginapan sudah ada, fasilitas sarana prasarana pelatihan sudah ada. Di sini yang nampak saja yang sudah kita liput tadi, bahwa ada peternakannya, ada perikanannya, ada pertaniannya, ada pengelolaan pupuk kompos ya, ada. Jadi dalam ulasan tadi sudah bisa kita lihat bahwa ini luar biasa sekali. Jadi kenapa tidak kita mencoba ya, walaupun kita mungkin bingung nih mau belajar kemana. Salah satu wadah belajarnya di P4S Karya Tani ini. Alamatnya di mana? Desa Pinang Merah ya. Kalau menghubunginya kemana? Paling dekat misalnya kalau misalnya di Pemenang Barat
langsung ke rumah Pak Dedi Wearsa, atau misalnya melalui instansinya, melalui BPP atau Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin. Nah, ini dengan beberapa bidang ini sebenarnya sumber ilmu banyak nih. Ya, udah jelas nih di Merangin salah satu P4S yang eksis itu P4S Karya Tani. Kenapa tidak kita mencoba? Kalau memang ingin nambah wawasan belajar bisa datang ke sini. Nah, Pak Dedi, Siapa? Semenjak P4S ini katakan eksis, ya, ini udah berapa kali mengadakan pelatihan ini? Kalau kita ulas ke bawah Pak ya, di sini kita bukan sekedar pelatihan saja, mungkin ada sekedar kunjungan, mungkin dari kelompok-kelompok lain juga ada, terus juga ada anak-anak magang, mungkin dari anak-anak mahasiswa, yang dari UNAN juga ada. Kemarin siang anak-anak UNAN dari UNJA sekedar konsultasi, bahkan mereka ngajak pertemuan tiap seminggu sekali. Adapun yang sudah melakukan pelatihan selama 4 hari ini, petani-petani milenial, saya kerjasama dengan suatu lembaga. Kebetulan kita jadi ketempatan sama menjadikan narasumber sekaligus praktek. Itu 4 hari, itu programnya budidaya ikan sistem bioplog. Budidaya ikan sistem bioplog ya. Terus kemarin ada kunjungan dari Pokdakan dari Margo Tabir. Dia bertanggung masalah tentang budidaya ikan sistem bioplog sekaligus dengan magotnya. Oh, yang terintegrasi ya dengan magot ya. Dan so kedepannya, insya Allah mungkin kemarin kami ngajak penyuluhan di Sungai Larang di daerah Jangkat, Mas Surey. Bahkan beliau untuk meyakinkan beliau akan langsung turun ke sini dan insya Allah mungkin akan belajar di sini entah 1-2 hari. Jadi kami siap memfasilitasi. Kalaupun butuhkan narasumber, kita banyak narasumber, salah satunya di BPP pertanian, ada juga unit kalau untuk yang peternakan sudah kerjasama dengan UPTD peternakan ya, pembibitan di sini ya. Untuk masalah kesehatan hewannya kita dengan UPTD Keswan, dan untuk pupuk organik kita juga memang ada pakarnya, insya Allah yang sudah kita udah produktif untuk pupuk organik. Jadi insya Allah kalaupun tidak ada narasumber di sini, kita tinggal menyurati dinas-dinas terkait karena itu ada kerjasama. Gitu aja. Jadi sudah ada beberapa pelatihan dan kunjungan ya. Berarti memang sudah berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan terus berkembang dan juga memang harapan kita ke depan P4S ini terus berkarya sehingga muncul petani-petani milenial, milenial baru di bidang pertanian ini. Nah, harapannya Pak Dedi nih ke depannya nih. Harapan Pak Dedi ini menurut Pak Dedi ini pertanian ke depan ini seperti apa gitu yang diharapkan? Ya, pertama dari insan pertanian itu sendiri, saya menambahnya SDM. Keduanya kalau untuk kelompok petani harapan yang bisa mandiri dan sukses dan mandiri ya. Dan untuk ke depannya jangan sungkan-sungkan, kita 24 jam terbuka pintu kita untuk konsultasi terutama di dunia pertanian, dan kami juga menyadari bahwa banyak segala kekurangan. Jadi kepada dinas dan instansi mohon support dan dukungannya, terutama yang terdekat dari BPP. Terus keduanya saya ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah yang tidak sebut satu persatu, bahwa karena bapak-bapak dan ibu-ibu lah saya menjadi berarti. Tanpa ada bantuan bimbingan bapak-bapak, apa artinya saya? Jadi tetap semuanya ke sinergi dan kita tetap menjadi silaturahmi yang insya Allah tidak akan terputus. Jadi sahabat penyuluh pertanian media dimanapun berada, ada beberapa poin yang bisa kita petik. Satu, bahwa pertanian bukan pelarian, melainkan pilihan. Kedua, kita juga mengucapkan terima kasih ya kepada semua pihak sehingga P4S ini dapat berjalan dengan baik, kompak selalu ya Pak Dedi ya, anggota struktur P4S-nya eksis selalu. Kita ucapkan terima kasih baik itu kepada BPP Pemenang Barat yang sudah support mendampingi mengawal kegiatan P4S ini, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin serta dinas-dinas lain yang terintegrasi dengan kegiatan P4S ini. Harapan kita bahwa pertanian tetap eksis. Karena apa? Pertanian itu penting. Jadi sahabat penyuluh pertanian media, saya ucapkan terima kasih yang sudah selalu support dan dukung channel kami, channel edukasi dan hiburan bidang pertanian, dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya. Mungkin itu dulu liputan kita di P4S Karya Tani ya, Desa Pinang Merah, Kecamatan Pemenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Semoga menginspirasi.
Salam Konstra Tani, pertanian Maju, maju, mandiri, mandiri, modern. modern. Terima kasih, sampai ketemu lagi.